Baiklah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baiklah, di sini saya akan menjelaskan mengenai materi yang merupakan lanjutan dari materi pohon, yaitu pohon berakar. Sebelum kita lanjut ke pembahasannya, terlebih dahulu kita harus tahu apa sih pengertian dari pohon itu. Nah, pohon itu adalah suatu graf yang harus memiliki dua syarat. Yang pertama, dia itu harus terhubung semua titik harus terhubung, dan juga tidak boleh membentuk suatu sirkuit. Ibaratkan seperti ini ya, kita mempunyai suatu subgraf. Nah, kalau pohon itu dia itu harus terhubung semua titiknya atau simpulnya. Tidak boleh yang namanya membentuk sirkuit seperti ini. Nah, ini namanya bukan pohon. Ini bukan pohon, tapi ini pohon. Oke, paham mengenai definisi dari pohon? Sesudah itu, setelah kita paham akan definisi dari pohon, maka kita lanjut ke materi berikutnya, yaitu pohon berakar. Nah, apa sih pengertian dari pohon berakar itu? Nah, pohon berakar itu secara simpelnya adalah pohon yang mempunyai patokan, atau titik acuan. Nah, contohnya, misalkan kita mempunyai pohon yang bukan pohon berakar. Misalkan kita itu mempunyai 5 simpul. Nah, seperti ini. Nah, mempunyai 5 simpul seperti ini. Nah, misalkan kita ambil patokan atau titik acuannya, kita ambil C, misalkan kita ambil yang C. Maka kita cara membuat pohon berakar, kita tulis dulu C-nya terlebih dahulu. C-nya ini kita tulis terlebih dahulu, yang merupakan suatu patokan, titik acuan, ataupun suatu akar permasalahan ya, suatu akarnya. Jadi kita tulis C. Mana sih yang berhubungan atau tetanggaan sama C itu? Ya, benar, B, D, dan juga F. Berarti kita tulis di sini B bawahnya, D, dan juga F. Nah, B, D, F. Nah, apalagi nih yang kurang titiknya? Ya, A sama E. Jadi A ini terhubung sama B, berarti B-nya akan terhubung dengan A. Terus E-nya terhubung dengan siapa nih? Ya, terhubung dengan D. Ya udah, kita tulis saja di bawahnya tuh E. Nah, B, D, A, E. Nah, seperti ini. Ini dinamakan pohon berakar. Nah, sebenarnya pohon berakar itu mempunyai suatu arah, yaitu merupakan suatu graf berarah. Akan tetapi graf berarahnya itu tidak ditulis seperti ini kan ya. Biasanya kalau graf berarah itu ada tanda panahnya, tapi ini tidak perlu ada tanda panahnya, karena kita tuh sudah tahu arahnya pengen kemana, arahnya ingin kemana gitu. Jelas kita lihat bahwasanya akar C ini akan mengarah ke bawah. Nah, dari C ke B, C ke D, dan C ke F. Jadi tidak perlu lagi yang namanya suatu simbol panah, karena kita sudah tahu bahwasanya simpul C itu bakal mengarah ke bawah.
sama halnya seperti titik B atau simpul B yang mengarah ke bawah. Jadi tidak perlu lagi ditulis suatu simbol seperti tanda panah ini. Jadi ada dua syarat ya, yang bisa dikatakan bahwasanya itu bisa disebut pohon berakar. Yang pertama itu syaratnya adalah dia itu harus memiliki titik acuan ataupun akarnya, yaitu akarnya apa tadi? C. Berarti kita memiliki akar C atau titik acuan atau patokan C. Yang kedua itu merupakan graf berarah dari atas ke bawah arahnya tuh. Nah, jadi tidak perlu ditulis lagi tanda panahnya karena kita tuh sudah tahu kalau misalkan dia tuh bakal mengarah dari atas ke bawah. Jadi seperti itu. Oke.